Oke, hiji dua tilu anjay, gue dapat makanan besar banget kayak dosa lu lihat noh. Demi Allah gede banget, lihat intip dikit bentar. Nah, ini juga masih dapat kiriman lagi. Oke, ini gue dapat kiriman dari restoran. Restoran apa ini? Makarap Gundul. Mohon maaf, mau review makanan dulu ngaji belakangan. Oke, mari kita buka segelnya. Masya Allah, susah banget kayak nyari jodoh. Tapi asli dari sebelum nih makanan pada dibuka baunya udah sekamar. Oke, jadi ini teh paha siapa tuh? Nah, dalam satu tampah nih yang lebar banget kayak masa depan gua tuh ada nasi Arab. Iya, ada 4 jenis. Nah, terus ini paha kambing Maroko. Nah, terus gue juga dikirimin sambosa, sambosa daging sama keju pakai K. Lihat tuh dagingnya. Dia punya kulit rada tebel sih tapi enak. Nah, terus ini gue cocol ke sambal kambing juga enak. Oke, ini ada nasi biryani. Terus eta teh naon nasi apa ya? Nah, terus yang ini nasi kebuli. Nggak tahu udah salah apa sampai dibuli. Nah, terus sama yang satu ini nasi mandi. Nasi aja mandi, masa lu kagak? Oke, terus di tengahnya taruh bawang biar cangtip. Enggak sih, biasa aja. Nah, terus kalian maksudnya cabe di tengah aja ya anteng. Oke, karena gue nggak terlalu suka kambing, harusnya ini sambal-sambalnya disiram. Jadi ini gue cocol-cocol aja. Dan ternyata rasa dagingnya enak dan parah. Oke, ini makanan kalian. Guk bercanda guys. Parah, jujur gue suka banget sama semua nasinya. Rempah khas timurnya berasa banget enaknya. Nah, terus ini juga kalian dapat acar yang masih fresh tuh dalam botol. Serius dah, ini gue suka banget sama rempah-rempahnya. Nah, ini yang kayak sambal tomat sama nanasnya seger parah. Nah, terus ini dagingnya nyangkut. Lihat tuh, empuk banget kan. Oke, makan bang. Bismillah. Terus tambahin acar biar seger nggak kayak lu. Gokil, ditambah acar jadi enak banget sumpah. Pokoknya ya Allah nikmat banget, ini sampai nambah lagi gua. Oke, pokoknya thank you banget buat restoran Raden Saleh, sambosanya enak semua, sama ini juga makanan enak banget. Jadi kali ini gue mau ngasih resep teteo boki, toboki, apalah itu gue nggak ngerti, gue nggak paham. Nah, ini dia bahan-bahan utamanya. Nah, kalau kalian nggak ngelihat sambal gochujang di sini, emang gue mau ngasih kalian tips pengganti sambal gochujang. Nyari sambal gochujang kan susah tuh kayak nyari jodoh. Nah, itu tadi tepung beras, terus lu tambahin air setik. Nah, terus habis itu masukin bubuk kalian, maksudnya bubuk cabe. Nah, yang banyak aja nggak apa-apa biar nyaingin omongan tetangga. Nah, terus di sini ada Proma Herbal. Enggak itu bukan bahannya. Nah, kalian kalau suka makanan pedas kayak gini, suka nyeri perut gak sih? Nah, ini dia ada solusinya. Proma Herbal mengandung 8 bahan. Kunyit, jahe, madu, royal jelly, ananas, akar manis, adas, dan daun mint. Nah, selain buat orang yang penyakitan mah, itu juga cocok buat orang yang punya gangguan lambung, kayak yang suka makan pedas terus minum kopi kayak gue. Oke, tadi kan ditambahin lada, sekarang garam. Habis itu tambahin gula biar ada manis-manisnya kayak yang nonton. Tapi bohong. Nah, kalau udah gini tinggal kalian masak sampai kalis. Nah, anjay jadi. Belum. Nah, sekarang rebus sayur, habis itu masukin sambal yang tadi, nggak usah semuanya. Nah, sambalnya udah larut nih dalam janji manis. Nah, habis itu kalian cemplungin rice cake-nya. Habis itu gue tambahin lagi gula, kaldu jamur. Nah, terus kecap asin. Nah, kalau udah rada ngentel, ada blebek-blebek juga, lu tambahin itu tuh keju mozzarella bila mampu. Oke, habis itu tutup biar melelehnya cepet kayak hati lu yang gampang banget meleleh pas digombalin. Nah, habis itu kalian boleh tambahin topping sesuai kemampuan kalian. Nah, di sini gue pakai nugget. Jujur aja awalnya gue rada ragu karena biasanya gue pakai gochujang dan akhirnya gue nyoba-nyoba pakai ini. Tapi ternyata rasanya sumpah demi Allah ini enak banget. Dan pedesnya juga lebih berasa, tapi nggak usah takut kalau makan pedes lagi kan udah ada Proma Herbal. Karena bahan herbalnya dan juga itu dalam bentuk sirup, jadi enak banget di tenggorokan juga cuy. Jadi kali ini gue mau ngasih tutorial cara bikin es potong cuma 4 bahan. Kali ini beneran 4 bahan dah. Asuwer tekewer-kewer. Masukin 100 gram bubuk whipping cream. Aduh sorry guys, aku kelihatan merek. Oke, kalau Udin kalian nanti campurin itu pakai Tora Cafe es milky latte. Boleh sih yang cappuccino, selalu dah. Emang skenarionya gue mau bikin es rasa kopi-kopi gitu dah. Oh iya, air kopinya pastiin dingin ya kayak sikap dia. Nah, habis itu kalian mixer until ngembang. Nah, yang gak punya mixer jangan nangis, bisa kok ngocok. Ngocok apa tuh man? Whipping creamnya lah dodol. Oke, mau slow mo dulu, siapa tahu bisa 10M followers. Anjay jadi. Belum. Oke, buat topping cocokin sama kemiskinan kalian. Di sini gue pakai eta teh namanya naon ya, yang kayak kambing. Iya, choco chip. Nah, habis itu kalian aduk dulu sampai menyatu. Nah, habis itu tinggal kalian cetak di kotak bekas susu. Jangan lupa dibersihin dulu biar gak kotor kayak hati gue. Nah, kalau udah padat mantep kalian bekuin. Nah, kalau udah beku nanti tinggal lu potong aja dah. Makanya ini gampang banget kalau misalnya pakai kotak bekas susu. Nah, anjay jadi masih belum dodol. Nah, sekarang kalian ambil itu 1 lembar roti tawar. Gue rekomendasiin banget sih yang pandan. Nah, anjay beneran jadi walaupun es potongnya rada offside sih. Tapi seriusan, kopi sama pandan enak banget. Jadi kali ini gue mau bikin makanan gampang tapi memuaskan. Memuaskan apa tuh? Ini gue olesin margarin bukan krim muka kiloan. Nah, kalau Udin rotinya lu buat nyeplak gitu dah. Nah, terus kan harusnya pakai sosis ya. Cuma karena di rumah nggak ada sosis, ada sih. Cuma sosisnya nggak bisa dimakan. Jadi daging kebab sisa endorse gue potong-potong terus gue taruh situ. Nah, terus habis itu kalian kasih parutan keju. Kok parutan keju? Kalian kasih keju yang udah diparut. Anjay jadi. Belum. Nah, satunya lagi gue mau bikin kayak isian tuna melt. Itu tuna sama jagungnya lu kasih mayones. Nah lah Moria, di sini bumbu dapur gue udah banyak cuy sekarang. Jadi gue habis belanja bumbu
bumbu dapur di Speak Peppers karena di sana lumayan lengkap dodol. Nah di sana juga bumbunya masih fresh gak kayak lu. Oke, ini mau gue pindahin ke dalam jar bumbu, terus dikasih name tag biar nggak hilang kayak anak TK study tour. Ini BP Black Pepper ya, bukan Bang Pamungkas, apalagi Blackpink aye. Nah kalau begini kan lebih rapih, cuma kalau misalnya lu nggak mampu beli toples gak apa-apa, soalnya itu bungkusnya udah ada zipnya. Oke, isiannya tadi gue tambahin black pepper sama basil. Nah habis kalian kocok bahannya tinggal kalian taruh. Nah terus tambahin mozzarella, jangan pelit. Terus parmesan cheese. Terus kalian tambahin parsley secukupnya, awas kebablasan. Atuh kan kebablasan kayak anak SMA pacaran. Yang satunya kalian tambahin telur, telur siapa tuh man? Ya elah putih telurnya offside lagi. Nah terus tinggal kalian tambahin oregano. Nah ini dia hasil setelah keduanya simulasi padang masyar. Parah, lihat tuh mozzarellanya kayak iler kan. Di hujan-hujan gini gue dapet kiriman. Ya gimana ya, namanya juga lelaki bayaran. Oke jadi gue dapet, aduh bentar malu pink banget. Oke jadi ini gue dapet teh herbal dari Satiti. Ya surat doang, gue kira amplop THR. Oke jadi gue dikirimin slimming tea. Oke bentar gue mau norak, ini dusnya keren banget cuy, ada pembatasnya di tengah terus bisa dibuka lagi. Ya lanjut, gue bukan mau nge-review dusnya. Oke ini gue dapet yang bungkusnya hitam, ini black tea. Oke jadi gue dikirimin dua jenis teh sama mereka, ada yang bungkusnya pink sama ada yang bungkusnya hitam, kalau digabungin jadi blackpink. Aye. Oke skip. Oh iya gue juga dapat jahe bubuk. Oke ini yang black tea, teh bukan sembarang teh, lihat tuh banyak manfaatnya. Ikro gitu aja gue bacain. Nah ini yang slimming tea cocok banget nih habis lebaran. Sadarkan timbangan naik. Oke ini gue mau nyobain yang black tea dulu. Ini modelannya teh celup ya. Nah udah mulai berubah kan kayak sikap dia. Oke minum bang. Icip dikit. Masih panas dodol. Ya lama-kelamaan emang rasanya bakal sedikit pahit, tapi gak sepahit hidup lu kok. Nah pas banget nih gue dikirimin slimming tea. Semenjak jadi lelaki bayaran, makanan gue gak teratur banget. Asli ini rasanya gak aneh cuy, kayak hambar gitu aja. Jadi cocok nih buat diet tapi gak mau aneh-aneh. Oke yang terakhir gue mau nyoba jahenya. Sebenarnya gue gak terlalu suka jahe sih, makanya ini gue tambahin kental manis. Oke, Marky Chop. Ternyata not bad lah, anget di tenggorokan, tapi tetap aja gue gak suka jahe. Oh iya kata mbak-mbaknya tehnya juga bisa diuji, tapi gak gue lakuin. Ini gue disuruh review makanan, apa praktikum anjir. Oke langsung aja lu cek IG-nya. Oke jadi kali ini gue mau bikin churros Oreo ceritanya. Nah ini Oreonya udah halus banget nih kayak omonganku. Oke habis itu masukin 100 ml air. Nah terus habis itu masukin 2 sendok margarin. Cuma karena gue gak mampu beli margarin, di sini gue pakai butter. Oke itu udah berubah warna jadi kuning SpongeBob, pertanda butternya udah larut dalam janji manis. Nah mumpung masih panas kayak hati lu masukin gula dah. Oreonya sebungkus kalau nggak mampu pakai Oreo. Nah terus telur sebiji. Oke terus lu aduk sampai bahannya bersatu. Cukup lu sama dia aja yang nggak bisa bersatu. Nah ini kan adonannya rada keenceran tuh kayak otak gua. Tinggal lu tambahin terigu dah. Di rumah gua kan gak ada plastik tuh, gua masukin botol lah. Terus karena gua anaknya cerdas.com, ini gua pakein begini tutupnya. Gila cerdikiawan banget gua. Oke masaknya di minyak yang panas tapi api kecil. Tapi kok ya Allah ekspektasi gua kan gak gini. Kenapa jadi coklat ngambang kayak naon gitu. Oke sekarang bikin coklat cocolannya. Di sini gua pakai produk itu tuh mumpung 17 Agustus cinta ya produk Indonesia cuy. Oke jadi ini tuh dark coklat yang kompon gitu. Ini gua punya 2 ukuran, yang 1 kilo sama ini yang 200 gram. Nah kalau yang gak punya gunting gak usah nangis, ini tinggal disobek. Nah terus coklat kompon mereka tuh udah bentuk koin-koin gini, kayak jengkol sih. Oke jadi lu gak perlu tuh ribet-ribet ngurusin banyak cucian karena hidup lu aja udah ribet. Nah terus biar meleleh kayak hati lu, caranya gini. Oke terus tinggal lu tambahin margarin atau butter. Oke ini tadi ngelelehnya lumayan cepet kayak hati lu yang gampang meleleh. Digombalin dikit udah luluh. Nah ini kekentalannya udah pas banget nih menurut gua. Ya Allah mengapa churrosku agak berbeda. Ini mah usaha mengkhianati hasil. Tapi serius dah, ini biar buruk rupa kayak yang masak. Pas gue cobain rasanya enak banget cuy. Apalagi itu ketemu coklatnya. Asli beneran gak bohong ini enak. Cuma bentuknya aja yang aneh, bentar. Terus dark coklatnya juga enak, gak terlalu pahit. Churros kelainan gak usah in frame. Nah terus ini buat cocolan cookies juga enak banget. Nah itu juga tadi kokoinnya bisa lu pakai buat isian cookies. Jadi kali ini gue mau bikin dessert yang bisa dinikmatin sama orang yang lagi program diet ataupun pembentukan otot. Di sini gue pakai biskuit Mary. Kalian kalau misalnya mau pakai yang lebih rendah kalorinya boleh banget. Duh sorry mbak konten masak-masak diet, gue pinjem dulu kontennya. Nah kalau biskuit Mary-nya udah dihancurin kayak hati lu, terus halus dan lembut seperti omonganku. Tinggal kalian taruh di wadah yang kecil biar porsi makan sekali aja. Habis itu kalian tap-tap gini biar nggak ambiar. Nah ini gue saranin pakai sendoknya kayak gitu. Tapi aduh emak gue download TikTok lagi, tahu nggak ya itu sendoknya gue bengkokin. Nah ini udah rata terus padat nih. Nah buat pudingnya gue pakai produk dari Muscle First. Nah biasanya ini dipakai sama orang-orang yang program pembentukan otot atau ya sekedar minuman habis nge-gym aja. Soalnya dia lemaknya kayak pacar lu alias nggak ada. Iya pacar lu kan nggak ada dan tinggi protein. Oke masukin aja 1 scoop bubuknya. Masya Allah badai. Oke habis itu masukin 150 ml air. Udah gak usah pakai tambahan apa lagi buat rasanya karena udah dapat banget rasanya. Nah sama tinggal tambahin bubuk agar-agar. Nah kalau udah larut baru kalian masak ya. Nah terus masaknya sampai blebek-blebek. Nah habis itu masukinnya perlahan tapi pasti daripada cepet-cepet akhirnya nggak pasti. Nah anjay jadi belum. Diemin dulu di kulkas biar ada ngeras kayak hati lu.
Nah terus ini buat toppingnya, ceritanya sih ganti fla. Gua ini pakai yogurt. Cuma kalau misalnya kalian gak suka, kalian bisa bikin flanya pakai itu susu yang tadi atau enggak susu low fat. Tapi serius dah, ini enak beneran. Mangganya berasa banget, terus rasa asam-asam dari yogurtnya juga jadi enak. Nah jadi gue lagi ngadain giveaway bareng Hario Ardito. Tahu kan yang itu motivator TikTok. Hadiahnya 1 juta sama beberapa hadiah dari Mas Clovers. Nah buat cara-caranya kalian langsung aja cek di komen. Oh ya ini juga dapat shaker, jadi kalau misalnya kalian mau bikin minuman buat abis nge-gym gampang banget nih. Jadi gue pengen ngeracunin makanan yang lagi promo 30% di GoFood plus dapat potongan 10.000. Dulu lagi dapat lagi. Nah yang bikin unik tuh ini flavor rice, lihat tuh rasa apa bay ada, cuma rasa yang pernah ada aja yang nggak ada. Nah cairan putih apa tuh man, nggak tahu, kayaknya sini buat yang ini. Oke bismillah, yang penting yakuin. Nah oke karena ini dapat banyak banget dan porsinya banyak. Oke tang ting tung, yang mana yang gua makan duluan? Oh yang mentai endok, nggak jadi, gue penasaran sama yang bulgoginya. Nah jadi ini nasinya itu Korean gochujang, toppingnya itu ada slice beef rasa bulgogi, terus ada telur sama ini yang biasa di hoktit itu. Oke ini kan langsung gua suap dagingnya doang ya. Pas masuk ke mulut, nyut, sumpah demi Alek rasanya enak parah cuy. Gua nggak bohong, flavor dari dagingnya juga bener-bener parah, kacau. Nah terus ini nasi gochujangnya juga enak banget, bener gak kepedesan. Ditambah rasa dagingnya sama saus itu tuh yang di atasnya, sumpah. Nah terus dagingnya udah gue kobel-kobel nih, sumpah demi gue suka banget sama rasa dagingnya sama nasinya juga. Oke ini yang putih-putih itu creamy mushroom ya, Jan Traveling. Ini yang original rice. Ini dia punya original rice ketemu ayam goreng tepung sama creamy sausnya yang creamy banget, pecah enaknya. Nah yang terakhir ini gue dapet yang Japanese seaweed nasinya, terus dapat pakai endok mentai. Oke cip dikit soalnya gue pengen ngabisin yang ini. Parah, yang ini enak banget demi dah. Kacau sama rice. Yang Korean gochujang ketemu itu daging bulgogi, enak parah. Nah terus habis makan dicekokin lemon tea mereka, enak banget asli. Jadi gue tiba-tiba inget snapgramnya Dinda Hau yang katanya malam pertamanya makan Indomie. Ngomongin malam pertama gue jadi inget nikahannya mereka. Ngomongin nikahan gue jadi inget prasmanan. Walaupun prasmanan mereka nggak mungkin gini sih. Ngomongin prasmanan gue jadi inget Doria sama Anis. Nah ya udah intinya gue mau bikin ituan. Oke mari kita sambit comebacknya Wajan Gerhana. Akhirnya gue pakai lagi. Oke di sini gue pakai olive oil biar miskin sama kayaknya balance. Oke terus tumis bawang bombay. Nah karena pengikut gue banyak yang meronta kalau dikasih resep mahal, jadi gue nggak pakai paprika. Oke terus gue tambahin ikan apa tuh man? Ikan ayam. Kok ikan ayam? Jadi ini gue udah ada ayam sama ikan yang udah tinggal digoreng kayak nugget gitu dah. Tapi ini bukan ayam-ayaman ya, ayam beneran sama ikannya juga. Kalau mau kapelan sama gue ayamnya itu IG-nya. Nah sambalnya juga beragam banget dah, nggak kayak wawasan lu yang gitu-gitu aja. Nah tampak dalamnya gini tah, ini sebelum digoreng ya. Nah ini minyaknya udah panas nih kayak hati lu yang penuh dengan kedengkian itu. Nah terus tinggal lu cemplungin aja tah tuh ayam sama ikannya. Nah anjay jadi belum, karena kita mau bikin pakai saus asam manis. Terus tambahin dulu air, masya Allah ngebul. Nah terus sautit asam manis 2 bungkus. Terus dimasak sampai rada blebek-blebek. Enak banget. Belum dicobain dodol. Nah gini bentukannya, langsung aja markicop. Suasana kondangannya kurang dapet nih, soalnya gak ada piring khas kondangan. Perasaan mak gue pernah lupa balikin piring kondangan, dah kok gue cari di rumah gak ada. Oke markicop dorinya, asli dah, dorinya enak. Nah ini ayamnya. Nah terus gue juga ngetin sambal mata mereka, soalnya gue penasaran. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung golok. Saus asam manis dicampur sambal mata. Tapi asli sambal matanya juga enak banget. Oke hiji 2 tilu. Nah ciluk telat. Oke jadi gue dapat kiriman dari Rica Nona Manis. Oke kita buka dulu tali surganya. Kita lepas segel Orochimarunya. Nah terus habis itu dapat note dari bahasa mana tahu gue nggak ngerti, gue nggak paham. Ya Allah mau makan aja disuruh mikir dulu. Ini gue dikirimin 5 biji. Kok biji sih? Ini gue dikirimin 5 botol. Ada Rica cakalang, cumi, roa, sama ada kering kentang. Penasaran sama 2 ini sih gue. Belum pernah nyobain cakalang sama roa, apalagi roa pristine. Nah ini masih disegel rapat banget kayak hati gue yang masih tertutup ini. Lihat dalamnya, goda banget gak sih anjrit. Oke langsung aja kita masukin apa tuh man? Itu kering kentangnya ke mangkok. Nah sambal roanya, parah sambal cuminya. Baru dibuka udah pada nongol dong. Sambal cuminya banyak banget kayak yang suka sama gue, tapi bohong. Ini yang ikan cakalang, lihat tuh ikannya gede banget sampai susah dikobel. Oke semuanya udah gue cobain, kering kentangnya asli dah enak. Itu ada teri, kacang sama kentangnya, tapi dia itu punya bumbu tuh rada basah jadi kurang begitu garing. Dan menurut gue pedesnya pas walaupun gak sepedes omongan gue sih. Nah ini yang sambal cumi, gila cuminya tuh rasanya kayak fresh banget gitu. Terus gak susah digigit dan gak ada rasa anyepnya karena di dalam botol. Tapi yang bikin sambal ini juara sih itu sambalnya jelas. Nah buat yang ikan rawa ini rasanya tuh kayak naon ya, kayak ikan diasepin gitu dah. Dan demi Allah yang cakalang enak banget, sambalnya nggak beda sama yang rica-rica tadi cumi itu. Nah kalau udah gue udah nambah nih cumi sama ikan cakalangnya, berarti emang udah enak banget pasti. Sambal mereka sumpah enak banget, recommended banget dari gue.
Oke, ngewibu with BH karena gue dapat banyak banget kiriman makanan Jepang. Nah oke, terus lihat ngueng ini takoyaki panjang banget cuy. Oke, jadi si titip Tamara nih ada takoyaki sama mentai. Ingat mentai pakai M bukan H ya warga Jepangan. Oke, ini yang panjang banget kayak umur kita. Tuh kan gue doain kali-kali. Ini yang isi 16 biji. Biji siapa tuh? Oke, ini yang isi 4 sama isi 8. Parah, masih dibungkus bersih nggak kayak hati lu. Oke, ini ada thanks cardnya pakai bahasa Jepang. Lihat tuh, Ikro. Tulisannya Kamsahamnida sama ini juga dapat saus apa nih? Oh, ini buat topping mereka yang pakai saus mentai sama ada juga topping original. Nah, ini yang original nih. Yang di rumah gak ada alat makan jangan nangis. Mereka juga ngasih sumpit kayu. Nah, tinggal dipatahin dah kayak hati lu. Oke, ini parah fish flagnya banyak banget. Nah, lihat tuh. Serius ini wanginya enak banget. Oke, makan bang. Nggak lebay tapi emang ini takoyaki terenak yang pernah gue cobain. Karena emang jarang makan takoyaki juga sih. Tapi asli ini sausnya enak banget. Adonannya juga nggak kelembekan. Nah, ini yang gue makan tuh yang isinya keju. Jadi mereka tuh udah isi keju sama gurita. Yang keju original ini asli recommended banget. Nah, ini yang topping saus mentai. Tadi udah gue caplok satu. Lihat guritanya. Adonannya enak. Tapi kalau buat saus gue lebih suka yang ini. Tuh yang namanya naon ya. Seneng banget gue yang 16 dapat yang ada snowflake-nya sama mayo. Nah, mentainya juga masih dibungkus bersih. Nah, jadi mereka tuh ada yang shirataki. Lihat seksi banget kalah lu. Tapi yang gue coba yang rice maklum perut orang Indo. Nah, jadi teh salmon daging ayam. Bumbu mentainya juga enak. Tetap sih lepas kayak lu yang dilepasin gitu aja. Gue suka banget sama takoyakinya yang ini. Nah, terus ini ada surat. Surat apa nih? Takut aja gue isinya tagihan. Oh enggak, ini ternyata surat mbaknya ngefans sama gue. Tapi bohong. Oke, ini gue dikirimin 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, dongo. Nah, gak ngerti gue ini dikirimin banyak banget. Gue gak ngerti nih gue disuruh review apa jadi reseller. Jadi gue dikirimin 6 varian somai. Terus somainya tuh pakai bumbu kacang yang masih keras gitu kayak hati lu. Nah, sama ini otak-otak goreng. Nah, buat netizen yang merasa ahlaknya kurang nih bisa nih beli otak. Oke, thank you banget Mamita.budek. Maksudnya Bandung. Lagi nulis PDG. Nah, itu udah gue kukus sama udah gue goreng. Melihat kita absennya ada yang keju, beef, somai biasa, itu yang telur asin, sama itu cabe, lu. Nah, terus itu sosis. Oke, cobain dulu otak-otak gorengnya. Serius, otak-otak gorengnya enak. Ikannya berasa, nggak kayak itu otak-otak sopel yang 1000-an itu loh. Nah, makin sedap pakai sambal kacangnya, walaupun gak sepedes omongan tetangga. Ini somainya gue cobain yang beef dulu, itu beefnya sampai ke dalam-dalam tuh, sampai nyatu di adonan. Nah, lihat yang keju, parah, kejunya nggak pelit banget. Nah, terus lihat sosisnya panjang, jangan traveling. Nah, terus ini yang cabe pedes parah, lihat tuh baunya sambal semua. Nah, terus ini yang telur asin, gue nggak suka telur asin. Terus itu telur asinnya rada kering. Nah, ini yang original, bohong nih, yang asli itu yang ada banyaknya. Untuk adonan somainya mereka semuanya sama dan enak. Otak-otaknya apalagi, enak banget. Jadi kali ini gue mau ngasih tips bikin makanan yang gak nyampe 20.000, insya Allah sih. Oke, jadi kali ini gue mau bikin steak ayam, nyebutnya gitu kan ya. Nah, ini yang gue pakai bagian dada ayam, dada filet. Nah, terus lo belah 2 lagi, tapi jangan sampai putus, cukup hubungan lo aja berdua yang putus. Setengah bagian dada ini pokoknya harganya yang pasti gak nyampe 15.000 karena gue belinya 1 kilo di ini ayam potong Elza. Lihat tuh, ayamnya seger banget gak kayak lo. Gue belinya di Shopee sih. Dan dia juga jualnya apa baik dah pokoknya yang tentang ayam-ayaman tapi bukan ayam kampus soalnya kan dia bukan mucikari. Nah, ini gue lagi marinasi pakai garam, black pepper, tuh kan kebablasan. Nah, terus habis itu lu kasih minyak, ini juga kebablasan. Nah, sambil lu pijit-pijit biar dadanya enak. Oke, lakuin yang sama di baliknya juga. Nah, buat side dishnya nih gue pakein kentang. Nah, habis itu lu rendam di air. Masih nggak tahu gue biar apa. Oke, pan ini gue kasih butter duluan soalnya dia nggak tahan lengket. Sorry guys, pan murah. Tukang pan tolong endorse gue. Nah, terus habis itu lu balik. Tuh kan bopak gak tahan lengket dia. Nah, terus pakein butter, bawang putih sama rosemary. Cuma nggak ke record. Oke, sekarang tinggal bikin kentang ini pakai bumbu favorit gue. Oke, masukin kentangnya perlahan tapi pasti. Masya Allah, tuh kan apa gue bilang. Ya Allah, itu minyak apa air mancur. Nah, kalau udin tinggal lu tambahin garlic powder, terus garam, nah sama kaldu jamur. Oke, jangan lupa dibalik. Aduh, sorry guys, maaf kentangnya rada gosong. Hehe, gak apa-apa, jangan nangis, ini masih bisa dimakan, insya Allah. Oke, sekarang tinggal plating biar cangtip. Cangtip dari mananya ini ya Allah. Tapi seriusan dah, ini enak. Kalian masaknya tinggal hati-hati aja. Sama sausnya nyesuaiin kalian aja.